Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks sederhana yang bisa kita lakukan di rumah hanya dengan menggunakan 3 bahan saja. Reaksi redoks dipelajari pada kelas 10 pada KD 3.9, yaitu mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi. Dan pada kelas 12 pada KD 3.3, yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks. Biar lebih seru, like, share, and subscribe channel ini ya. Selamat menyaksikan. Untuk membuktikan terjadinya reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi, kita bisa melakukan percobaan sederhana yang kita bisa lakukan di rumah dengan alat dan bahan yang tentunya juga sangat mudah kita dapatkan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan ini adalah yang pertama acujur atau air aki utama dengan tutup berwarna merah. Nah, ini mengandung H2SO4. Biasanya kita mendapatkannya di bengkel. Yang kedua, ada PK atau potasium permanganat yang biasa kita kenal dengan nama kalium permanganat dengan rumus kimia KMNO4. Nah, biasanya ini didapatkan di apotik-apotik terdekat. Beberapa siung bawang merah, di mana bawang merah ini mengandung unsur sulfur. Kemudian beberapa mili air untuk melarutkan PK. Lalu alat yang saya gunakan adalah ada gelas plastik yang bening. Saya menggunakan 3 buah. Jika tidak ada, teman-teman bisa mengganti dengan gelas kaca bening yang teman-teman punya di rumah. Kemudian ada pisau untuk nanti mengiris-ngiris bawang merah. Baik, kita akan melarutkan PK. Kita ambil sedikit saja, karena kita akan membuat larutan yang encer. Kemudian kita beri beberapa mililiter air. Dan kita aduk. Nah, ini adalah larutan PK. Warnanya adalah ungu. Ya, baik. Tadi di gelas pertama sudah saya larutkan PK dengan air, warnanya adalah ungu. Nah, kemudian ini akan saya bagi menjadi 3. Saya akan bagi ke dalam gelas 2 dan gelas 3. Ya, jadi masing-masing di gelas 1, gelas 2, dan gelas 3 berisi PK. Kita akan iris-iris bawang merah. Nanti kita iris kasar saja. Nanti setelah diiris, kita akan bagi dan masukkan ke dalam gelas kedua dan gelas ketiga dengan sama banyaknya. Ya, kita bagi menjadi 2. Setengah bagiannya saya masukkan ke dalam gelas kedua. Kemudian setengah bagiannya lagi saya masukkan ke dalam gelas yang ketiga. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di gelas kedua, ini terjadi perubahan warna yang tadinya dari ungu menjadi agak kecoklatan. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga juga sama, tetapi nanti ke dalamnya kita masukkan air aki jur.
cukup. Kita lihat larutan PK yang dicampur bawang merah dan ditambah dengan acujur. Ini sudah berubah menjadi bening. Sedangkan ini masih agak coklat, masih belum bening. Kita tunggu. Ya, setelah beberapa menit, ternyata warna PK yang ada di gelas kedua, yang ditambahkan dengan bawang merah, itu berubah menjadi tak berwarna atau bening. Namun, perubahan warna PK dari ungu menjadi bening itu tidak secepat perubahan warna pada gelas yang ketiga, yang kita tambahkan dengan H2SO4. Pada percobaan yang tadi sudah kita lakukan, ketika kita selesai mengiris bawang merah, dengan cepat bawang merah yang sudah kita iris harus kita masukkan ke dalam gelas. Kenapa demikian? Seperti kita tahu, pada bawang merah itu mengandung unsur sulfur. Nah, ketika bawang merah diiris, maka sulfur dia akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara, sehingga dengan cepat pula terbentuk SO2 atau gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida yang terbentuk hasil dari reaksi antara sulfur pada bawang dengan oksigen di udara. Jika kita biarkan, dia akan segera membentuk SO3 dalam fase gas pada kesetimbangan. Nah, itu yang kita hindari. Sehingga ketika kita mengiris bawang, dengan segera kita harus memasukkannya ke dalam gelas agar gas SO2 yang terbentuk tidak berubah menjadi SO3. Mn7+ yang berasal dari larutan PK atau larutan KMnO4 berwarna ungu. Ketika dia bertemu dengan irisan bawang yang mengandung sulfur, dia akan segera berubah menjadi ion Mn2+ yang berwarna bening atau tak berwarna. Sedangkan SO2 yang berasal dari bawang, ketika dimasukkan ke dalam larutan PK, dia akan berubah menjadi SO3. Pada percobaan yang sudah kita lakukan, terdapat dua reaksi. Reaksi pertama adalah reaksi ion Mn7+ yang berasal dari PK tadi menjadi Mn2+. Kemudian reaksi yang kedua itu adalah reaksi yang terjadi pada SO2 menjadi SO3. Pada reaksi yang pertama, bilox Mn berubah dari +7 menjadi +2. Artinya terjadi penurunan bilangan oksidasi atau bilox turun. Berarti reaksi yang pertama adalah reaksi reduksi. Sedangkan reaksi yang kedua, S pada SO2, biloxnya adalah +4, sedangkan pada SO3, biloxnya adalah +6. Berarti terjadi kenaikan bilox atau bilox naik. Sehingga ini merupakan reaksi oksidasi. Ion Mn7+ bereaksi dengan SO2 menghasilkan Mn2+ plus SO3. Mn mengalami penurunan bilox dari +7 menjadi +2, sehingga Mn7+ mengalami reaksi reduksi. Sedangkan S pada SO2 mengalami kenaikan bilox dari +4 menjadi +6, sehingga SO2 mengalami reaksi oksidasi.
atau SO2 disebut sebagai reduktor. Karena SO2 mengalami reaksi oksidasi atau SO2 menyebabkan zat lain mengalami reaksi reduksi. Sedangkan Mn17 disebut sebagai oksidator karena Mn7+ mengalami reaksi reduksi dan Mn7+ menyebabkan zat lain mengalami reaksi oksidasi. Nah, ini adalah reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Reaksi ini belum setara. Kita bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks yang belum setara ini. Salah satunya adalah dengan metode bilangan oksidasi. Mn pada ion Mn7+, tadi biloxnya adalah +7. Kemudian Mn pada ion Mn2+, biloxnya adalah +2. Berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi sebanyak 5. Nah, kemudian S pada SO2, biloxnya adalah +4. S pada SO3, biloxnya +6. Terjadi kenaikan bilangan oksidasi sebesar 2. Nah, kita samakan dulu muatan elektronnya. Ini kita kalikan 2. Yang ini kita kali dengan 5. Sehingga bisa kita tuliskan Mn dikali 2, berarti 2Mn7+ ditambah SO2-nya dikali 5, 5SO2 menjadi ini dikali 2, 2Mn2+ ditambah SO3 dikali 5, 5SO3. Nah, jumlah atom Mn dengan jumlah atom S sudah sama. Namun, jumlah atom O dan muatan pada reaksi ini masih belum setara. Karena ini berlangsung pada suasana asam, pada percobaan tadi ditambah dengan H2SO4, maka kita akan hitung berapa jumlah muatan di sebelah kiri atau reaktan dengan muatan produk. Muatan reaktan 2 kali +7 ditambah 5 kali 0. Jumlahnya adalah positif 14. Muatan produk 2 kali 2 plus ditambah 5 kali 0. Maka totalnya adalah +4. Sehingga muatan di sebelah reaktan atau di sebelah kiri terdapat kelebihan 10 dibandingkan dengan muatan di sebelah kanan. Sehingga di sebelah kanan kita harus tambahkan 10 ion H+. Nah, kemudian kita setarakan jumlah atom H. Di sebelah kiri tidak ada atom H, di sebelah kanan atau di sebelah produk ada 10 atom H. Sehingga di sebelah kiri kita tambahkan 5H2O. Nah, demikian persamaan reaksi ini setara.